Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membahas materi tentang perakitan tanaman unggul sifat spesifik. Ini ada 3 gambar outline yang telah didapatkan oleh dosen kita tentang perakitan tanaman sifat spesifik pest resistant atau Bacillus thuringiensis crops. Jadi, dalam perakitan tanaman unggul, kita tuh berfokus terhadap sifat spesifiknya yang melibatkan dalam pemilihan tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang akan berfokus terhadap karakteristik tertentu seperti adanya ketahanan terhadap hama, hasil tinggi, ataupun adaptasi lingkungan. Ada 2 metode utama yang kita gunakan yang kami dapatkan dari dosen, yaitu tentang metode konvensional dan pendekatan modern. Metode konvensional itu seperti kayak metode tradisional yang akan membahas langsung terhadap tanpa adanya digital. Sementara kalau pendekatan modern, itu dia fokus terhadap bisanya di dalam lab ataupun sebagainya. Sifat spesifik umum. Dalam sifat spesifik umum ada 3 pembahasan yang harus kita bahas, yaitu pertama tentang ketahanan vertikal, yang kedua ketahanan horizontal, dan ketiga ada hasil tinggi. Dalam ketahanan vertikal, kita itu harus dikendalikan 1-2 gen untuk perlawanan kuat terhadap patogen spesifik seperti adanya anthranoxa pada cabai. Yang kedua ada ketahanan horizontal. Dalam ketahanan horizontal itu kita membahas banyaknya gen itu yang untuk diadaptasi luas terhadap kondisi berubah. Jadi kita tuh berfokus terhadap gen-gen yang terdapat pada tanaman tersebut. Yang ketiga adanya hasil tinggi. Hasil tinggi itu ya hasil yang sudah didapatkan, misalkan kayak jumlah daun ataupun sudut cabang pada ubi kayu. Nah, di sini sudah saya jelaskan tentang hama. Hamanya itu adalah Bacillus thuringiensis crops. Nah, inilah rancangan yang difokuskan terhadap tahan hama dengan melakukan penyisipan gen krai yang menghasilkan toksin kristal spesifik terhadap larva serangga target gitu, seperti ada penggeret batang gitu. Jadi kita akan membahas tentang gen krai dan mode of action. Gen krai atau metode of action itu dia penjelasan yang berbeda. Kalau gen krai itu dia berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis yang mengkodekan protein kraitoksin yang menjadi dasar tanaman transgenik tahan hama seperti ada jagung dan juga kapas. Yang kedua ada protein. Protein ini dia diproduksi sebagai kristal inklusi selama sporulasi Bacillus tersebut. Bisanya bersifat toksik, bisa juga dia bersifat aman terhadap tanaman gitu. Larva serangganya itu bisa adanya ulat, ada kumbang, ada lalat, dan juga adanya tanpa efek pada vertebrata ataupun manusia. Karena dia perbedaan pH khusus dan juga reseptornya. Nah, di sini ada 700 varian gen krai, tapi yang dijelaskan cuma hanya beberapa. Adanya krai 1AB, ada krai 1AC, dan krai 3AA. Nah, itu dia dikelompokkan berdasarkan homologi sequence-nya. Dan juga itu udah lebih dari 45% dan spektrumnya itu target terhadap hama itu fokus terhadap target hamanya gitu. Yang kedua ada struktur 3D krai. Itu dia seperti kayak 3 domain fungsional. Yang pertama itu domain 1 itu dia helix for forming. Nah, terus yang domain 2 atau 3-nya itu dia seed binding dan stabilitas gitu. Jadi ini adalah gambar-gambar 700, salah satu contoh beberapa gambar-gambar gen krai tadi, yang lebih dari 700 gen krai. Sini ada krai 1AA, krai 12AA, hingga krai 8AA. Sini adalah gambar-gambar penyelarasan struktural antara krai 1AA dan juga struktur toksin 3D krai lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Andre Arif Siregar akan melanjutkan presentasi. Pada slide kali ini bisa kita lihat adalah mode action, bagaimana gen yang kita masukkan ke dalam tanaman nantinya, bagaimana tanaman tersebut bisa memproses, bisa membunuh hama yang telah memakan tanaman tersebut. Dan inilah bagaimana bakteri BT ini bisa membunuh hama. Alurnya sangat sederhana. Yang pertama di sini bisa kita lihat
ada yang namanya inges dan juga solubilisasi. Jadi ketika nanti larva memakan organ suatu tanaman misalnya gitu kan, nantinya larva ini otomatis akan memasukkan ke dalam organ ususnya gitu, yang namanya adalah kristal protein yang akan masuk ke usus. Kemudian nantinya kristal ini akan larut karena pH-nya itu sangat tinggi, dan juga proteasenya ini yang menyebabkan ususnya itu nanti akan bocor gitu. Kemudian ada step yang kedua, yaitu namanya aktivasi proteolitik. Nah, pada aktivasi kali ini nantinya protoksin ini dipotong menjadi toksin aktif oleh tripsin ataupun kimotripsin yang akan membentuk fragmen domain 1 sampai dengan domain 3. Kemudian step yang ketiga yaitu pengikatan reseptor spesifik, di mana toksin ini akan mengikat kaderin pada mikrofili Bruce border yang akan menginduksi perubahan konformasi dan juga oligomerisasi. Nah, pada langkah ketiga ini nantinya toksinnya ini akan nempel ke reseptor di usus serangga ya, atau di usus larva lah gitu, kalau mungkin lebih bisa dimengerti. Kemudian tahap yang keempat yaitu pembentukan pori atau pore information. Nah, pada tahap ini nantinya dinding sel usus dari serangga yang telah memakan organ suatu tanaman gitu ya, nantinya akan bocor gitu. Karena kan dia telah mengoligomer domain gitu ya. Domain struktur proteinnya itu udah masuk gitu ke dalam ususnya, sehingga akan bekerjalah tuh protein penghancur. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah kolaps atau titik terakhir dari kehidupan si serangganya tadi gitu. Ketika dia telah memakan organ tanaman yang mengandung transgenik misalnya gitu kan, serangganya itu tentunya nanti yang pertama akan terjadi kolaps gradien osmotik yang menyebabkan lisis sel epitel. Terus lama-lama akan terjadi kelumpuhan usus, kelaparan, kematian. Nah, ini adalah merupakan proses dari rekayasa genetika tanaman menggunakan plasmid bakteri. Nah, pada kasusnya ini di BBT ini menggunakan bakteri Bacillus. Yang intinya pada prosesnya ini adalah memasukkan gen tertentu ke dalam DNA tanaman. Nah, ini kan ada step by stepnya yang bisa kita lihat. Selanjutnya ini adalah struktur protein Cray dan juga variasi model. Jadi protein ini punya bagian-bagian dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Jadi di sini ada disebutkan domain pertama, yang dimana pada domain pertama ini nantinya helix alpha 7 ini akan membentuk fore yang akan bermutasi menjadi helix 4-5 yang akan memblokir toksisitas, yang intinya akan membuat lubang itu pada usus serangganya. Kemudian pada domain yang kedua nantinya ini akan mengenali dan akan menempelkan ke reseptor ya, contoh saja akan menempel ke dinding-dinding sel ulat ataupun larva serangga misalnya gitu. Kemudian pada domain yang ketiga disebutkan di sini tentunya akan lebih memperkuat efek dari toksisitas gen Bacillusnya tadi misalnya seperti itu. Intinya akan menstabilkan interaksinya gitu. Membuat cara kerjanya itu lebih abdol lah gitu. Kemudian ini ada implikasi praktis dan juga tantangan. Jadi dari penggunaan tanaman transgenik ya yang telah dimasukkan gen hayati, bisa saja gen bakteri Bacillus. Tentunya nanti di sini kalau kita pakai tanaman ini, contohnya tanaman yang udah punya itu ada jagung gitu, ada kapas yang memang gennya itu udah kebal gitu lah terhadap serangan hama. Kalau pada jagung misalnya ulatnya ulat Spodoptera gitu kan, nah jadinya kalau ulat Spodoptera ini bisa kita kendalikan dengan tanaman transgenik.
Tentunya kan pertama tujuannya sudah pasti untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia. Jadi kita nggak perlu lagi nyemprot-nyemprot pakai insektisida gitu. Jadi kita sudah pakai tanaman yang tahan terhadap hama. Kemudian yang kedua, membunuh hama secara spesifik, yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita pakai gen Bacillus misalnya gitu ya, nah targetnya misalnya ular Spodoptera. Jadi kan kita tahu nih kalau kita pakai tanaman ini, berarti hama ini nantinya nggak akan lagi nyerang tanaman kita. Dan yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk tantangan dari penggunaan tanaman transgenik ini, bisa saja hamanya itu bisa resisten, karena kan kalau hamanya itu aja menyerang gitu ke tanaman, tentunya kan akan bermutasi lagi dia serangannya gitu. Jadi kayak kebal lah gitu jadinya. Kemudian solusi yang bisa kita lakukan yaitu pakai tanaman refugia, yaitu tanaman daun Bacillus, supaya hama tidak cepat kebal. Selanjutnya di sini adalah desain ekspresi. Nah, di sini dalam rekayasa genetika, pemilihan promotor ini sangat menentukan kapan, di mana, dan seberapa kuat gen target ini diekspresikan. Jadi ada dua promotor gen yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada promotor konstitutif, dan yang kedua adalah promotor spesifik jaringan. Jelaskan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada dua strategi. Yang pertama itu kalau kita pakai promotor konstitutif, nah ini kita bisa ekspresikan gennya itu ke seluruh jaringan tanaman. Nah, jadi kalau kita pakai promotor konstitutif, kalau kita menargetkannya ke mana nih, ke organ daun, batang, bunga, biji, akar, itu tingkat ekspresi gennya itu tinggi. Artinya apa? Artinya kalau kita ekspresikan ke seluruh organ, berarti kan seluruh organinya ini punya tingkat ekspresi yang tinggi. Jadi kalau serangganya itu makan organnya ini, otomatis kan semuanya akan bekerja gitu, bisa mengendalikan serangganya gitu. Tentunya kalau kelebihannya ya sudah pasti lebih kuat gitu, lebih tahan lah gitu terhadap serangan hama. Kekurangannya sudah pasti kalau kita bisa lihat, boros energi, boros biaya, juga bisa berefek samping. Kemudian yang kedua yaitu promotor spesifik jaringan. Nah, ini kita hanya menargetkan salah satu organ dari tanaman mana yang ingin kita ekspresikan nih gen bakterinya gitu, misalnya gen bakteri Bacillusnya misalnya gitu. Bisa kita lihat di sini kalau pakai promotor spesifik jaringan, untuk ekspresi gen target misalnya kalau pada daun aja gitu, itu tingkat ekspresinya sangat tinggi, bisa kita lihat keterangannya kan tinggi tuh. Nah, tapi kalau kita ekspresikan pada batang, bunga, itu tingkat ekspresinya rendah. Sedangkan kalau kita targetkan ke organ biji dan juga organ akar, itu tingkat ekspresinya itu sangat rendah, bahkan nggak terdeteksi. Jadi kalau kita milih mana ya sudah pasti kita pilih yang promotor konstitutif. Tapi kita bisa lihat lagi perbedaan, kekurangan, dan juga kelebihannya seperti apa, dan kondisi lapangannya seperti apa gitu. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nur Anissa akan menjelaskan promotor konstitutif. Kelebihan dari promotor konstitutif ini yaitu cocok untuk studi fungsi gen secara umum, efektif untuk overekspresi gen, dan sederhana dalam desain. Namun memiliki kekurangan yaitu bisa menyebabkan efek samping, misalnya toksisitas di jaringan yang tidak diinginkan, serta boros energi bagi tanaman dan tidak cocok jika ekspresi hanya dibutuhkan di organ tertentu. Kemudian ada promotor spesifik jaringan yang memiliki kelebihan yaitu mengurangi efek negatif di jaringan lain, lebih efisien secara energi, ideal untuk sifat yang hanya dibutuhkan di organ tertentu, misalnya fotosintesis dan ketahanan hama daun. Namun juga memiliki kekurangan yaitu ekspresi lebih rendah dibanding promotor konstitutif, perlu pemahaman spesifik jaringan target, dan juga kurang cocok untuk studi gen global. Untuk penggunaan promotor konstitutif ini dilakukan jika ingin melihat efek gen di seluruh tanaman. Kemudian untuk melakukan overekspresi umum,
dan juga eksperimen awal atau proof of concept. Penggunaan promotor spesifik daun dilakukan jika target fungsi di dalam daun misalnya fotosintesis, pertahanan terhadap herbivora, dan jika ingin meminimalkan dampak pada akar dan biji serta menghindari penalti pertumbuhan. Insight penting yaitu dalam banyak penelitian modern, peneliti cenderung beralih dari promotor konstitutif ke promotor spesifik atau inducible karena lebih presisi, lebih aman secara biologis, serta mendukung desain tanaman yang fine-tuned. Untuk evaluasi hasil rekayasa genetik tanaman, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas gen target terhadap hama dan dampaknya terhadap hasil tanaman. Yang pertama ada biosai mortalitas serangga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan tanaman dalam membunuh hama target. Metode yang digunakan yaitu menggunakan larva serangga target seperti Spodoptera litura dan kemudian diberi pakan daun seperti tanaman transgenik, BT, dan kontrol non-BT. Kemudian mengamati beberapa hari seperti hari pertama, hari ketiga, kelima, dan hari ketujuh setelah perlakuan. Untuk parameter yang diukur yaitu presentasi mortalitas dengan rumus mortalitas sama dengan jumlah serangga mati dibagi jumlah total serangga kemudian dikali 100. Jika mortalitas tinggi berarti gen efektif dan jika mortalitas rendah berarti gen kurang efektif. Contohnya pada biosai mortalitas yaitu dapat dilihat pada grafik kontrol lebih rendah daripada perlakuan atau BT. Dengan interpretasi mortalitas pada perlakuan BT jauh lebih tinggi dibanding kontrol pada semua waktu pengamatan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Miftaulazia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Anissa. Contoh soal 1, dalam uji biosai digunakan 20 larva serangga setelah 5 hari. Pada tanaman BT sama dengan 15 hari mati. Pada tanaman kontrol 4 larva mati. Pertanyaan, hitung presentasi mortalitas pada masing-masing perlakuan dengan penyelesaian rumus mortalitas jumlah mati dibagi total dikali 100. Maka penyelesaiannya BT 15 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 75% dan kontrol 4 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 20%. Maka jawabannya mortalitas BT dengan nilai 75% dan mortalitas kontrol 20%. Contoh soal 2, interpretasi data, yang dimana hari pertama BT 20% dan kontrol 5%. Pada hari ketiga, BT 50% dan kontrol 10%. Pada hari kelima, BT 80% dan kontrol 15%. Dapat disimpulkan pada tanaman BT lebih efektif dalam mengendalikan hama karena meningkatkan mortalitas secara signifikan dibandingkan kontrol. Dengan pembahasan, mortalitas pada BT selalu lebih tinggi, selisih semakin besar seiring waktu dan menunjukkan efek toksik yang kuat terhadap serangga. Biosai feeding inhibition atau hambatan makanan, yang dimana metode pengujian untuk menilai kemampuan suatu bahan atau perlakuan, misalnya tanaman transgenetik, pestisida atau ekstrak tumbuhan dalam mengurangi aktivitas makan hama terutama serangga, yang bertujuan untuk menilai apakah tanaman mampu mengurangi aktivitas makan hama dengan metode ukur luas atau berat daun sebelum dan sesudah dimakan, lalu bandingkan antara perlakuan dan kontrol dengan parameter presentasi penghambatan makan persen. Maka penghambatan makan serangga pada perlakuan dibanding kontrol dapat dilihat pada gambar tersebut. Pengukuran area daun yang dimakan, lalu melakukan penimbangan sisa daun atau berat dimakan dihitung dari selisih. Dengan interpretasi, perlakuan BT menyebabkan penghambatan makan yang signifikan dibanding kontrol. Masuk ke rumus, feeding inhibition sama dengan
C kurang T dibagi C dikali 100 dengan keterangan C itu konsumsi daun pada kontrol dan T itu konsumsi daun pada perlakuan. Dengan interpretasi nilai tinggi maka hama malas makan dan proteksi baik. Dan jika nilai rendah maka tidak ada efek signifikan. Contoh soal pertama, pada percobaan konsumsi daun pada kontrol sama dengan 100 mg dan konsumsi daun pada tanaman BT 40 mg. Pertanyaannya, hitung berapa feeding injection tersebut. Maka penyelesaiannya itu 100 dikurang 40 dibagi 100 dikali 100 dapat hasil 60%. Maka feeding injection-nya adalah 60%. Contoh soal kedua atau interpretasi. Pada data hasil uji dapat dilihat pada tabel perlakuan kontrol dengan konsumsi daun 120 pada perlakuan BT dengan konsumsi daun 30. Maka hitung feedingnya dan apa artinya. Dengan penyelesaian 120 dikurang 30 dibagi 120 lalu dikali 100 dengan hasil 75%. Maka tanaman sangat efektif menghambat makanan serangga. Baiklah, saya Sri Rahayu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya di sini ada kerusakan daun atau leaf damage dengan tujuan untuk mengukur tingkat kerusakan akibat serangan hama secara visual. Untuk metode yang digunakan yaitu yang pertama observasi daun di lapangan atau di laboratorium. Yang kemudian yang kedua ada menggunakan scoring visual 0 sampai dengan 4 atau 0 sampai dengan 5 dengan keterangan 0 itu tidak rusak, 1 rusak ringan kurang dari 25%, 2 itu sedang 25 sampai dengan 50%, 3 itu berat 50 sampai dengan 75%, dan 4 itu adalah sangat berat 75%. Kemudian ada parameter persentase kerusakan daun, skor rata-rata, dan interpretasinya apabila skor rendah, tanaman tahan, dan skor tinggi itu tanamannya rentan. Contoh soal 1 itu adalah scoring dasar, diamati 5 daun dengan skor 1, 2, 2, 3, 2. Dengan pertanyaannya, hitung skor rata-rata kerusakan daun. Dengan penyelesaian 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 per 5. 5 itu adalah jumlah daun yang diamati dan hasilnya itu adalah 2, di mana 2 itu termasuk ke dalam skor rata-rata kerusakan sedang. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu adalah persentase kerusakan dari 10 daun. 2 daun rusak 75%, 3 daun rusak 50%, dan 5 daun rusak 20%. Hitunglah rata-rata persentase kerusakan daun. Untuk penyelesaiannya, 2 kali 75 tambah 3 kali 50 tambah 5 kali 20 per 10 sama dengan 150 tambah 150 tambah 100 per 10, yaitu 400 per 10 sama dengan 40%, termasuk ke dalam rata-rata kategori sedang yaitu 40%. Tingkat kerusakan daun akibat serangga pada berbagai perlakuan. Skala kerusakan daun secara visual dapat diamati 0 tidak rusak. Terlihat di sini tidak ada mengalami kerusakan sama sekali. Untuk 1 yaitu sangat ringan, terdapat sedikit berlubang pada daun. Untuk kedua sudah mulai banyak terdapat lubang pada daunnya. Yang ketiga sudah semakin banyak dari yang ringan. Kemudian yang keempat sudah merata lubangnya. Selanjutnya ada yield loss atau kehilangan hasil. Tujuannya adalah untuk menilai dampak serangan hama terhadap produksi tanaman. Dengan metode membandingkan hasil panen antara tanaman perlakuan BT dan tanaman kontrol. Untuk parameter yang diamati yaitu hasil panen kilo per hektar dan persentase kehilangan hasil dengan satuan persen. Dengan rumus yaitu yield loss YC dikurang YT per YC kali 100 dengan keterangan YC itu adalah hasil kontrol, YT sama dengan hasil perlakuan. Untuk interpretasi, yield loss rendah itu perlindungannya efektif, yield loss tinggi itu kerugian besar. Selanjutnya ada pengaruh serangan serangga terhadap hasil panen. Serangan serangga dapat mengakibatkan kerusakan pada daun sehingga menurunkan fotosintesis. Selanjutnya, penurunan fotosintesis akan mempengaruhi hasil dan menurunkan hasil panen.
Selanjutnya ada kesimpulan umum. Tanaman dengan gen protektif, misalnya BT, biasanya menunjukkan mortalitas hama lebih tinggi, feeding inhibition lebih besar, kerusakan daun lebih rendah, kehilangan hasil juga lebih kecil, sehingga hasil panennya juga dapat meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen resistensi, yang dimana manajemen resistensi itu bertujuan untuk mencegah atau memperlambat hama menjadi kebal terhadap teknologi pengendalian, misalnya tanaman BT atau pestisida. BT itu kan yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, yaitu Bacillus thuringiensis. Terus manajemennya itu yang pertama ada refugi, yang kedua ada monitoring, yang ketiga ada rotasi, strategi, PHT. Pertama kita masuk ke pertama refugia, yang dimana refugia ini area perlindungan, area tanaman non BT yang ditanam di sekitar atau bersama tanaman BT. Tujuan itu untuk menjaga populasi hama yang masih sensitif dan juga mengurangi peluang terbentuknya hama resisten. Jadi prinsipnya itu hama sensitif itu dari refugia akan kawin dengan hama resistensi dan menghasilkan keturunan yang masih rentan. Contoh desainnya itu yaitu tentang 5-20% lahan ditanam di non BT. Polanya itu bisa blok, bisa barisan ataupun campuran. Kelebihannya dan tantangannya. Kelebihannya itu efektif dia pastinya terhadap tanamannya resistensi gitu. Terus biayanya itu relatif rendah dan juga ramah lingkungan. Tantangan itu saya sebagai petani dia sering enggan karena dianggap menurunkan hasil. Perlu desain proporsi gitu, misalnya 5-20% refugia, jangan full tanaman refugia aja gitu. Yang kedua monitoring itu yang pastinya kayak memantau populasi hama, di mana dia akan melakukan kegiatan pengamatan rutin untuk mengetahui populasi hama, tingkat kerusakan tanaman, hingga indikasi awal resistensi. Metode monitoring ini ada sampling lapangan, ada perangkap atau trap, terus ada biosay dan juga analisis molekuler. Sampling lapangan itu kayak dengan menghitung jumlah hamanya. Perangkap atau trap itu dia kayak pheromone trap atau leg trap gitu ya, kayak alat penangkap gitulah, perangkap gitu kan. Terus biosay itu kayak uji mortalitas atau feeding inhibition, dan juga analisis molekuler itu kayak mendeteksi gen resistensinya. Jadi dalam memantau populasi hama ini pun kita harus menggunakan parameternya. Parameter pentingnya itu bisa menggunakan ambang ekonomi, ada mortalitas dan juga intensitas kerusakan daun. Ini mungkin sudah dijelaskan pada mata kuliah pengelolaan hama terpadu gitu. Dan juga manfaatnya itu menentukan waktu pengendalian yang tepat dan juga mendeteksi resistensi lebih dini dan menghindari penggunaan pestisida berlebihan. Yang ketiga kita masuk ke rotasi strategi. Rotasi strategi itu kayak pergantian metode pengendalian untuk mencegah hama beradaptasi terhadap satu jenis tekanan seleksi. Jenis rotasinya itu ada rotasi insektisida, ada rotasi tanaman, hingga rotasi teknologi. Rotasi insektisida itu kayak ganti bahan aktif dengan mode aksi yang berbeda. Contohnya kalau pyrethroid, organofosfat, dan juga neonicotinoid. Yang kedua rotasi tanaman, yaitu kayak mengganti jenis tanaman untuk memutus siklus hidup hama. Jadi kayak misalkan satu lahan itu sudah menanam tanaman jagung, maka tanaman selanjutnya jangan tanaman jagung lagi gitu. Misalkan tanaman padi gitu, misalkan kan padi yang kering lah berarti kan, ataupun gandum gitu. Selanjutnya rotasi teknologi atau MIS-BT itu kayak digunakan varietas dengan gen BT yang berbeda. Prinsip rotasi yang benar itu jangan gunakan bahan aktif yang sama terus menerus gitu.
dan juga ikuti klasifikasi RIRAC-nya, mode of action, dan juga kombinasikan dengan metode non kimia. Integrasi dalam PHT itu dia manajemen resistensi yang paling efektif jika dikombinasikan dengan refugia, monitoring dan rotasi. Refugia itu kayak menjaga gen rentan, monitoring itu dengan deteksi dini, dan rotasi itu kayak mencegah adaptasi. Ketiganya itu saling melengkapi dalam sistem pengelolaan hama terpadu. Cara penerapan kasus BT pada jagung ini, contohnya misalkan tanam 10% refugia non BT, monitoring larva hama itu misalnya kayak ulat gelayak, terus rotasi insektisidanya jika terjadi peningkatan populasi. Kesimpulannya, resistensi itu adalah proses evolusi yang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Strategi utamanya ya pasti menggunakan refugia, monitoring dan rotasi pendekatan terpadu lebih efektif dan berkelanjutan. Mungkin itu sekian dari kelompok kami tentang pembahasan presentasi yaitu perakitan tanaman unggul ya, BT crops. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.